Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang terpantau dalam satu minggu terakhir mulai melemah dan asing mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BBCM. Bisa kita lihat pada perdagangan hari Kamis kemarin kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini memang secara candle belum bisa kita konfirmasi break karena garis shadow-nya masih menyentuh garis EMA 50 di sekitar harga 9025. Tapi secara candle sudah tidak begitu oke karena bisa kita lihat pelan-pelan sudah mulai tanda-tanda reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan jika terkonfirmasi garis EMA 50, maka cara pergerakan BBC akan mulai downtrend dengan target penurunan berikutnya di harga 8.800. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuat untuk BBC ke depannya. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya dan masih hold, Musa harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing satu minggu terakhir terus keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan sebelumnya asing terus masuk secara pergerakan BBC yang mulai bangkit, tapi bisa kita lihat satu minggu terakhir ini terus turun dan asing keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk BBCA, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry karena menganggap saat ini sudah turun lumayan dalam, dari sekitar harga 9.800 ke sekitar harga 8.000-an, tetap Musa harus hati-hati, harus wait and see dulu untuk lebih amannya. Apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50, Musa masih berisiko untuk entry karena potensi untuk kembali turun mengetes 8.800 lumayan besar. Apabila ternyata tembus 8.800, masih ada potensi lanjut turun ke support berikutnya di 8.500. Jadi untuk saham-saham sudah melemah seperti ini, lebih oke Musa wait and see dulu. Tunggu mulai sideways, mulai membentuk high low, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Apalagi untuk BBC lebih oke Musa adalah tunggu terbentuk pola high low plus asing mulai masuk baru lebih oke untuk ikutan entry. Kecuali teman-teman memang istilahnya nabung saham nyicil terus di harga bawah, itu masih oke karena memang tujuannya bukan trading, tapi untuk trading untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Dan sekarang saya coba update lagi saham MBMA. MBMA kemarin sudah mencapai target di harga 500, malah sempat naik ke harga 520. Dan bisa kita lihat penutupan turun 0,40% ke 450. Jadi secara candle memang ini tidak oke. Jadi shadow ke atas sangat panjang, terbentuk warna merah. Saat ini secara candle juga 450 ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan bisa menarik, memang saat ini MBMA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tinggal konfirmasi berhasil break garis EMA 150 di harga 400. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham MBMA pada penurunan hari Kamis kemarin, ini menarik menurut saya. Asing memang terpantau keluar. Secara keseluruhan memang asing masih terus keluar dari saham MBMA walaupun bergerak naik tinggi. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ini masih ada akumulasi. Jadi untuk MBMA karena cara candle tidak begitu oke, saat ini masih mencoba untuk break 450. Misalnya apabila teman-teman sudah punya dan masih hold, misalnya masih bisa di hold, bisa jadikan 400 untuk trail stop atau 420 untuk trail stop. Atau mau jadikan 450 untuk trail stop juga oke apabila teman-teman memang dapatnya sekitar 420. Tapi untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau di entry, Musa juga wait and see dulu. Bisa entry di sekitar 450 apabila minggu depan MBMA terkonfirmasi break, karena apabila berhasil break masih ada potensi untuk kembali naik ke 480 sampai 500. Jika terkonfirmasi gagal break pun dan mulai melemah, Musa ini masih bisa coba pantau atau coba tunggu di 420 atau 400. Lihat di support mana MBMA bisa bertahan dari rebound. Apabila bisa dapat di sekitar 400, Musa akan lebih oke. Karena 400 merupakan support yang lebih kuat daripada 420 dan berada tepat di sekitar garis EMA 150. Selama MBMA kuat di atas 400 atau garis EMA 150, secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend untuk tren jangka menengah. Sekarang kita lihat saham Toba. Saham Toba juga sebelumnya juga naik tinggi. Pada perdagangan hari Kamis juga turun 3% dan bisa kita lihat ini candle juga tidak begitu oke. Walaupun sempat menyentuh 635. Jadi saat ini secara candle 550 juga ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Toba pada perdagangan kemarin, bisa kita perhatikan di sini. Asing terpantau keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi. Di broker summary ini juga terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk Toba apabila teman-teman saat ini sudah punya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Toba minggu depan gagal naik kembali di atas 550. Karena apabila break
550 ada potensi untuk kembali mengetes 500 sampai target lebih jauh di 480. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba pantau di entry, wait and see dulu, sama secara trading plan. Apabila berhasil break 550 ikutan breakout masih oke dengan target terdekat di 600. Tapi jika terpantau gagal bertahan di atas 550 lebih oke misalnya tunggu di sekitar 500. Selanjutnya saham WiFi bisa kita perhatikan saat ini juga masih kesulitan untuk naik di atas 2200. Bisa kita perhatikan resisten memang merupakan resisten lumayan kuat. Beberapa kali juga sebelumnya mencoba naik di atas 2200, saham WiFi gagal walaupun memang sempat ditutup di atas 2200. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Sempat melemah mengetes 2000, ini bisa bertanda rebound. Tapi tetap minggu kemarin mencoba naik di atas 2200 ini masih gagal. Dan saat ini kembali melemah mendekati harga 2000 dan garis EMA 50 di sekitar 1985. Secara teknikal saham WiFi masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan kemarin, bisa kita lihat asing sudah mulai terpantau keluar, 3 hari terakhir mulai keluar, dan di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham WiFi, apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk take profit, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata WiFi gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry juga menurut saya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar harga 2000. Sampai sekitar 1980 target entry-nya. Jadi apabila WiFi minggu depan mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry dan tetap jadikan target itu di 2200. Jadi apabila tetap berhasil rebound dan kesulitan untuk break 2200, bisa pertimbangkan untuk swing, atau apabila teman-teman tidak mau swing, hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target hijau di sekitar 2350 sampai 2400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.